Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah modern Skandinavian yang oke banget. Yuk, kita kenalan dulu sama prinsipalnya. Halo, perkenalkan saya Nabil dari DAP Arsitektur. Kali ini kita berada di proyek utama House. Selamat datang di proyek kami. Ya, tetangga, gimana tadi? Udah kenalan sama Mas Nabil dan sekarang kita lagi ada di salah satu karyanya nih. Namanya apa, Mas? Utama House namanya. Utama House. Ya. Nah, Mas Nabil ini dari DAP Arsitektur ya, teman-teman. Dan kita mau lihat-lihat nih Utama House dan mudah-mudahan kalian tetap dapat inspirasi dari rumah ini ya. Pertanyaan besarnya, Mas, konsepnya rumah ini apa, Mas? Sebenarnya konsep rumah ini tuh ya lebih ke rumah minimalis ya pada umumnya, dan kita mengutamakan konsep yang gaya Japandi ya. Jadi agak Jepang, Skandinavian, tapi tetap kita masukin unsur-unsur tropisnya karena kita berada di Bekasi ya. Ada kadang panasnya ekstrim dan curah hujannya juga ekstrim gitu. Terus buat gambaran tetangga online, Mas, ini luas tanah dan bangunannya berapa ya? Kalau luas tanahnya 362 meter persegi, kalau luas bangunannya sekitar 622, itu 3 lantai. Ada non bangunan dan bangunan utamanya. Oke, mantap ya. Ini dari depan kelihatan ada bentuk segitiga, ada bentuk kotak. Nah, ide awalnya gimana tuh, Mas? Ya, kita main gubahan masa sih. Kita campuran gaya ala Skandinavian kan segitiga. Nah, kalau yang kotak ini ala-ala modern industrial gitulah. Modern industrial. Nah, ini kita kasih aksen biar Nusantara banget ya, dan ciri khas DAP juga. Kadang beberapa proyek kita pakai atap sirap, kayu-kayu ulin ini. Nanti kita lihat dari deket ya? Boleh. Ayo, Mas, kita lihat, Mas. Boleh. Penasaran nih. Kalau di bagian depan ini gerbangnya pakai plat ya kayaknya? Pakai plat besi, betul. Pakai plat besi dan besi hollow. Besi hollow. Kalau tengahnya pakai apa, Mas? Kalau tengahnya pakai expanded besi gitu ya. Kenapa nggak dibikin expanded semua atau ketutup semua? Enggak, kalau emang ownernya kan pengen kelihatan agak semi privacy juga kan. Jadi kalau ini semua nanti terlalu kelihatan rumahnya. Tapi kalau ini semua juga terlalu introvert gitu ya. Jadi setengah-setengah lah, jadi imbang gitu. Kita lihat dalamnya yuk. Boleh. Biar makin kelihatan nih seperti apa. Nah, ini area carportnya gede banget, Mas. Iya. Masih inget nggak nih ukurannya? Ini tuh sekitar cukup berapa? 3 mobil lah ya. 3 mobil. Mungkin depannya sekitar 9 meter lah. 9 meter lah. Kesininya ya 5 meter. Tapi yang unik dari sini sih nggak ada tiang. Ya kan? Oh iya, bener. Jadi dari ujung ke ujung kelihatan luas. Gimana caranya owner tuh nggak mau ada tiang di tengah sini, di belakang. Jadi biar kelihatan luas gitu. Biar bisa fleksibel juga ya. Ya, jadi spesies kelihatan. Pantesan ini gerbangnya dibagi 2 ya? Bagi 2. Jadi ini kita kalinya pakai besi WF. Pakai WF berapa nih, Mas? 200 sih. 200 ya. Nah, untuk lantai carportnya pakai apa, Mas? Kalau ini kan batunya batu sika. Iya. Ininya beton biasa sih. Di finishing gitu. Finishing ya. Jadi ini variasi ya, tetangga. Variasi. Jadi ada list-listnya gitu. Cakep ya. Dan ini kalau yang kalian tadi lihat masa bangunan yang coklat nih. Jadi dia roster gini, Mas ya. Roster beton sampai ke atas. Ini fungsinya secondary fasad. Oh gitu. Karena kan cahaya matahari masuk full tuh, kan matahari di situ. Iya. Masuk full. Sedangkan ini di dalamnya kacanya besar banget, nanti kita datang. Mantap. Ini rumah menghadap mana, Mas? Ini menghadap ke selatan, agak ke kiri dikit lah. Jadi ya lumayan aman sih sebenarnya. Lumayan teduh sebenarnya ya. Lumayan teduh. Tapi tetap aja harus ada secondary facade ini. Dan ini saya lihat ada entrance-nya 1, 2. Entrance-nya 1. Itu kalau ART lewat situ. Karena itu langsung ke dapur kotor. Oke, di sebelah sana ada entrance buat ART, tetangga. Sini tuh. Jadi dia sirkulasinya udah dibagi ya, Mas Nabil? Sirkulasinya udah dibagi. Dan di sini juga banyak tanaman tumbuh-tumbuhan kan, karena kita juga emang fokus kepada area penghijauan. Oh, pantesan sebelah sana tuh. Nah, gimana Mas ceritanya? Jadi ini kan owner tuh pengen rumahnya juga adem, teduh, karena di Bekasi kan panas ya. Iya. Jadi kita juga fokus kepada lingkungan biar mengurangi dampak negatif lah terhadap lingkungannya. Nah, salah satunya selain resapan air, kita juga kasih tanaman-tanaman banyak. Ini likuanyunya belum tumbuh. Kalau udah tumbuh kan bagus nih sampai bawah. Ini likuanyu di sini, di depan sini, sama di sini, sama nanti di belakang di lapang basketan. Jadi lebih adem, sejuk gitu. Iya. Jadi ini baru jadi ya proyeknya?
baru 3 bulan gitu. Baru 3 Pantesan bulan. tanamannya belum besar ya. Belum besar. Masih baru. Nah, ini sekarang kita ada di area apa nih, Mas? Ini area santai di depan, jadi ownernya emang request suatu hari nanti kan pas rumahnya udah jadi katanya pengen ada nongkrong sama teman-temannya gitu. Nah, nongkrong sama teman-temannya tuh bisa di sini, bisa di atas nanti di rooftop. Cuman mungkin di sini lebih ke tamu yang nggak terlalu dekat mungkin ya. Kalau yang di atas mungkin orang-orang yang lebih dekat dengan dia gitu. Benar-benar. Sekarang udah jarang yang pakai area ruang tamu khusus ya. Iya, udah jarang. Kalau jarang. klien-klien saya sih udah jarang minta ruang tamu, langsung ruang keluarga biasa. Jadi ini sifatnya untuk menerima tamu yang mungkin keperluannya sebentar dan ya memang belum terlalu dekat. Betul. Oke, di sini ada bench-nya dan ada planter box di belakangnya. Jadi memang penghijauan diperhatikan juga nih di rumah ini nih. Dan saya paling senang yang ini nih. Sirap kayunya, Mas. Ini yang tadi diceritain sekilas di depan nih, tetangga. Iya, ini atap sirap biasanya dipakai di genteng. Kita pakai di fasad rumah. Karena ini bisa dipakai vertikal kan. Nah, ini kayu ulin dari Kalimantan yang tebal ya ini. Mantap nih, kayu ulin, kayu keras ya tetangga. Jadi bentuknya kayak sisik sih sebenarnya. Tapi jadi main fokusnya rumah ini ada 2. Jadi roster sama atap sirap ini. Jadi dia fungsinya sebagai sisik juga nggak kalau di sini? Enggak sih, pemanis saja ini. Pemanis saja. Tapi kalau hujan nggak masuk ke dalam. Ini karena langsung ketahan. Nah, ini nggak di finishing apa-apa, makin lama makin coklat warnanya. Terus mungkin di sini kita bermain material juga. Platnya kita buat menahan tampias kita pakai plat besi gitu. Biar sedikit berbeda gitu. Jadi nggak pakai topi-topian beton gitu tetangga. Dia pakai, Mas Nabil di sini pakai plat besi. Ini jangan bayangin di balik sirapnya adalah langsung ruangan ya. Jadi ini dinding dulu. Dinding dulu. Jadi tetap ini buat secondary skin. Jadi panasnya keserap di dinding kayu itu. Multiplex dulu. Dinding baru ini. Mantap, 3 lapis ya? 3 lapis. Oke, jadi ini adalah pintu utamanya. Ya, main entrance-nya. Kayaknya lumayan lebar ya, Mas ya? Lebar. Ya karena barang-barang gede masuk kan lewat sini. Sofa, kasur gitu. Mantap. Makin penasaran nih gimana dalamnya. Boleh kita lihat, Mas? Boleh, silakan. Ya. Oke, silakan. Permisi. Assalamualaikum. Wow, begitu masuk kita langsung ketemu area apa nih, Mas? Ini area menyambut tamu sih, jadi ownernya pengen ada partisi lah, jangan langsung masuk kelihatan. Jadi dibelokin dulu ke sini, buka sepatu di sini, jadi ala-ala rumah Jepang. Ini ceritanya genkan gitu ya? Ya. Dari Jepang ya? Untuk menyambut tamu gitu. Oke. Dan ini ada lemari dalamnya, penyimpan sepatu, nyimpan baju, jaket gitu. Jadi ini yang buat itu ya? Sepatu-sepatu yang mau pakai pergi, betul, jaket-jaket gitu. Nyimpen di sini semua. Oke. Ini juga didesain biar nggak terlalu pengap ya, jadi ada lubang-lubang di bawahnya. Oh iya, penting nih tetangga nih. Kalau bikin storage tetap ada ini ya, penghawaannya. Iya, biar nggak terlalu bau di dalamnya kan. Biar enak nih. Oke, ini kayaknya ceilingnya lumayan tinggi nih, Mas. Tingginya berapa nih? Tinggi di 3 meter. 3 meter. Emang kan awalnya pengen kelihatan luas gitu. Oke. Jadi kita mempermainkan tinggi bangunan dan warna putih dan bukan yang lebar, biar kelihatan luas gitu. Nah, di depan sini langsung ngeliat 2 pintu lagi. Ini pintu kemana, Mas? Ini kamar tamu. Kamar tamu ya sederhana aja kalau kamar tamu mah. Oke. Cuma ada kasur dan TV. Jadi di bagian depan itu ada kamar tamu ya, dan ya itu cukup untuk mengakomodir tamu karena luasannya juga tadi udah kelihatan ya, cukup luas tetangga. Luas. Nah kalau ini kamar mandi tamu, kalau setiap kamar mandi desainnya beda. Oh iya? Didesain rata-rata agak modern sih, cuman tetap sih kesannya warna-warna netral, tapi tetap terasa clean vibes-nya. Itu benang merahnya. Warna-warna netral tapi tetap clean. Ya, warna netral. Sebenarnya kita juga berfokus kalau pemilihan warna di dap itu, kita memilih warna-warna yang berkaitan dengan alam, kayak hijau, biru, coklat. Nah, kebetulan di proyek ini kita fokusnya ke warna abu, coklat, putih. Jadi lebih warnanya dap itu earth tone gitu ya? Earth tone. Kalau kita lihat rumah ini tuh dari pencahayaan, sirkulasi, ini bisa menghemat listrik. Karena di siang hari ini tanpa lampu tuh udah terang ya. Sebenarnya ini kalau dimatiin lampu kan terang. Iya. Nah kalau sirkulasi ini, kalau pintu ini dibuka dan kaca jendela yang di atas sini dibuka, itu nanti nge-cross ventilasinya.
Oh iya, benar ya. Jadi ada dua sisi yang kebuka, bisa jadi ventilasi silang ke sini. Ya, jadi lebih hemat AC dan lampu listrik. Oke, hemat listrik dan ramah lingkungan tetangga. Saya lihat di sebelah kanan juga ada bukaan, tapi nggak terlalu besar nih. Nah, ini apa nih ceritanya nih? Ini bukaan tetap sirkulasi juga, jadi di atas tuh nggak ketutup full. Jadi angin, sinar matahari bisa masuk lewat sini untuk ya pencahayaan dan udara sih. Jadi ini sebagai taman kering ya, di sirkulasi udara juga. Di antara ini misahin dua ruangan nih. Dua ruangan. Kamar mandi dan di sebelahnya tuh. Area serbaguna, jadi bisa dipakai musola, tempat gym, tempat les. Apa main musik ini? Penasaran nih. Boleh kita masuk? Ini kayaknya bakal menginspirasi nih dalamnya nih. Nah, ini ruangannya cukup luas karena emang dipakai buat berolahraga sih. Oke, jadi benar-benar area serbaguna ya. Ada di pojoknya ada alat musik, di tengahnya ada alat olahraga. Dan di sini ada cermin untuk kesan lebih luas. Dan memang kalau di ruang olahraga itu penting banget cermin, karena kan kita exercise mau lihat gerakannya udah bener apa enggak. Terus misalnya kalau olahraganya kayak yoga itu juga enak kalau bisa sambil lihat udah bener apa enggak. Tapi kayak gitu sih. Sama ini yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri, betul. Kan udah itu kan, betul. Cakep-cakep Mas desainnya Mas. Kalau untuk lantainya pakai apa di sini? Pakai vinil. Pakai vinil nih. Pakai vinil. Jadi emang kita konsepnya bermain dengan unsur kayu di sini. Jadi dari lantai, dinding dan plafon pasti ada kayunya, kesan kayunya. Biar terasa lebih hangat. Walaupun kita konsep si vibes-nya clean, tapi tetap terasa hangat. Mantap. Bukaannya juga ada dua ya, di area void tadi di taman kering. Void ini sama ke lapang basket. Lapang basket belakang. Oke, cakep nih ruangannya. Kita lihat area selanjutnya Mas. Ini juga kalau pintu bisa. Nah, iya. Cakep ya, seamless juga ya. Seamless. Jadi dia pakai apa Mas? Sistemnya magnet tanam gitu ya? Magnet, betul. Terus ini kan jadi antara vinil dan lantai itu ada besi biar jembatannya lah, biar nggak langsung tabrak gitu. Ada transisinya tuh. Transisi. Detail yang menarik ya. Nah ini mumpung kalian udah lihat nih, area apa nih Mas? Ini area ruang keluarga dan ini ruang makan. Ini dapur bersih. Oke, ini yang tadi di-mention sama Mas Nabil ya, ada unsur kayu tetap ya? Tetap ada. Sampai di sininya juga nih, di ceilingnya dia main drop ceiling dengan unsur kayu juga di atas. Jadi ini membedakan ruangan keluarga. Jadi ada down ceiling. Nah ini area dapur. Jadi biar terkesan area khusus gitu dari plafonnya. Pemisahnya dari plafon justru ya. Oke, ini area diningnya. Dia pakai meja makan yang lumayan besar ya Mas. Kapasitas berapa nih? 8 nih bisa ya? 8 orang. 8 orang. Sebetulnya di rumah ini cuma 4 orang. Sama 2 RT. Tapi mungkin ini menyambut tamu keluarga. Menyambut tamu ya. Keluarga besar biasanya kan orang Indo kan suka ngumpul ya. Furniturnya mah ya Skandinavian banget ya. Dan ini kalau di sana kan ada drop ceiling, kalau di sini langsung ini double high ceiling nih Mas. Ya, ini langsung void. Gimana ini Mas ceritanya nih? Ini biar kelihatan luas juga kan. Terus ada kipas biar nggak terlalu panas mungkin. Mas, tadi saya lupa nanya, yang di pojok itu area apa Mas? Ini sebenarnya area serbaguna juga, jadi kita memanfaatkan space yang ada karena di bawah tangga ini sayang gitu. Kita akhirnya udah sekalian aja tempat nyantai dibikin levelingnya naik. Jadi ini juga area khusus yang berbeda. Jadi kita mainnya di lantai kalau di sini. Mantap ya. Bisa jadi pojok membaca tuh tetangga. Pojok membaca betul. Nah, di sebelah sini kita lihat dapurnya nih. Dapurnya nih Mas. Gimana Mas? Ini letter U gini. Iya. Ini dapur bersih, jadi kalau ownernya minta 2 dapur kotor di sebelah sini dan dapur bersih. Kalau dapur bersih ini emang lebih yang dipakainya nggak terlalu sering. Kalau yang itu sering. Gitu. Oke, itu buat masak-masak berat ya? Masak-masak berat. Di sini preparation aja, sama mungkin nganget-ngangetin. Jadi lebih mukanya dapurnya di sini. Ya oke lah, ini buat nyiapin sarapan ya tetangga. Dan ini clean banget ya, dia top table-nya pakai solid surface, backsplash-nya pakai keramik warna putih seperti itu, dan tetap ada unsur kayunya. Ini Skandi dan Jepang banget ini. Dan ini mejanya karena dia letter U begini dan ini agak keluar, jadi kayak island nih. Island betul. Ya. Ini ada ini juga, stool bar. Ada bar stool supaya mungkin kalau lagi pengen ngobrol santai sekaligus
nyiapin makanan, biasanya sarapan gitu nih. Di sini. Di sini ya. Ini juga ada casan. Kepake banget ya nih tetangga, colokan di mana-mana itu penting dan nggak harus tersebar di beberapa titik kalau misalnya nggak perlu ya. Ini bisa naruh misalnya mau nge-blender ya bawa ke sini barangnya. Dan hidden ya, disumputin. Hidden, benar. Kalau tinggal nggak dipakai tinggal disumputin atau diumpetin. Betul. Dan ini ada bukaan lagi di area dapur, Ya. Cakep, gede-gede lagi bukaannya. Gede, cuma ada kaca filmnya nih, biar nggak terlalu panas. Nah, kita mau kemana lagi nih Mas? Mungkin ke ini ya, ini ada ruangan khusus, ruangan ada rahasia, ya? ruangan rahasia. Ada ruangan rahasia segala Ya. nih tetangga. Jadi pintu kamuflase, ya yang tadi saya bilang ada dapur kotor. Oh, oke. Nah jadi kalau ya tadi masak-masak berat, kan makanannya dioper ke sini. Nah kita masuk ke area dapur kotor. Jadi ini dapur kotornya tetangga. Dia jadi satu sirkulasinya dengan Ya. pintu yang samping ya. Jadi ini dapur kotor, ini gudang, kamar RT. Jadi sirkulasi benar-benar udah dibagi. Ya, sampai ke belakang. Kalau ke belakang itu area jemuran. Nah itu tuh area jemuran. Kita ke sana nggak Mas? Nggak usah, nanti aja. Nggak usah ya? Jangan area, ya? area jemuran pada umumnya. Dan Oke. itu area servis, ada cuci baju, ada 2 mesin cuci baju. Oke, jadi di sana area jemur dan area servis. Di paling pojok sana tetangga. Jadi benar-benar udah... Nah ini area RT, makan-makan di sini. Oke, siap. Kita lanjut bahas rumahnya nih, bangunan utamanya ya. Dan ini ada bukaan yang gede banget ini, berupa pintu dan jendela ya. Ya, Ini area backyard-nya juga masih gede banget, Mas. ya backyard-nya ada lapang basket. Oh. Ini awalnya desain awal pertamanya kolam renang. Hmm. Cuman ownernya mikir kayaknya makin lama anak-anak udah gede jarang berenang gitu. Iya. Jadi digantilah jadi lapang basket atau area olahraga lah nanti kalau sama teman-teman anaknya gitu. Mantap nih, tetangga. Jadi ini ada area belakang yang lumayan luas. Ini masih bisa main basket 3-on-3, masih enak kalau masih remaja gitu ya. Dan ini udah disiapin juga Ring ring basketnya. basketnya. Di bawahnya kalau mau main bola kayaknya nih. Di sini juga banyak penambahan sebenarnya. Karena kan setelah rumah berjalan berapa bulan dan hampir terbangun, banyak hal yang di luar perkiraan. Kayak tampias hujan, ternyata kita masih kurang waktu itu. Akhirnya dibuatlah kanopi ini. Kanopi ini untuk mengurangi tampias hujan. Nah ini lumayan kalau air masuk tuh ke lantai 2. Oh. Bisa tampiasnya gede gitu. Bisa sampai Karena balkon ini kan bukanya besar sekali ya. Iya. Lantai 1 dan 2-nya tuh besar banget. Oke. Jadi akhirnya diputuskan buka ini, sama ini juga ke jemuran. Kalau ini kemarin nggak ada partisi itu, tampias juga masuk dan langsung turun ke bawah sini, yang mengakibatkan masuk ke ruang servis yang tadi di situ. Akhirnya ditambahin ini. Iya, jadi banyak adjustment-nya gitu. Di sini juga ada gudang, terus tangga menuju mesin-mesin AC. Jadi ditumpuk di situ. Mantap ya, tetangga. Jadi kalau tadi ini di samping kanan saya ada area servis yang tadi kita lihat dari sirkulasi sebelah sana. Sebelah kiri itu apa Mas? Gudang? Gudang. Oke, dan gudangnya masih di kamuflase ya, masih ditutup roster seperti itu. Nah ini pintunya gudang, tapi kita nggak usah masuk ke dalam, nggak usah ya. Ada private itu. Gudang mah. Oke, kita sekarang balik lagi masuk ke bagian dalam rumah. Ya. Kita mau kemana nih Mas? Ayo ke lantai 2. Oke, kita bahas lantai 2-nya tetangga. Permisi. Permisi. Ini lebar tangga berapa Mas? 150, tinggi anak tangganya sih 18 sentian. Iya, masih nyaman nih 18. Nah ini yang saya bilang tadi ada kaca yang besar. Ini di sini sama di atas. Dan kita menyambut ini dengan area khusus juga ya, bordesnya gitu. Ini kalau dibuka, angin kenceng loh ke belakang. Ketemu ya crossnya dari jendela ini ke Ya. bukaan yang ke taman belakang itu. Nah, tapi kan kalau ini nggak ada roster nih panas tuh. Iya. Cahaya matahari tadi kan kalau dari carport masuk banget. Nah ini fungsinya secondary facade juga sih rosternya. Mengurangi intensitas cahaya matahari tetangga. Betul. Nggak kelihatan nih dari depan. Nggak kelihatan ada kaca ya. Nah ini lanjut ke lantai 2. Lantai 2 sebenarnya kalau didesain ini ada TV dan sofa. Tapi mungkin ownernya lagi mikir lagi untuk ruangan ini dijadikan apa. Karena udah ada di lantai 1 kan. Iya. Untuk area keluarga gitu. Jadi desain awal ini living room lantai 2. living room lantai 2. Cuman sekarang mungkin pakai buat apapun lah ya. Ini kan terkesan luas. Mungkin masuk ke kamar anak dulu yang cewek ya. Boleh? Ada berapa kamar Mas? Saya lupa nanya tuh dari tadi. Di bawah ada kamar RT, kamar tamu. Di atas ada kamar anak cewek, anak cowok, sama kamar utama. 5 kamar ya? 5 kamar. Kan kita masuk kamar pertama di lantai 2 nih.
Nah, kalau konsep desain setiap kamar kan beda owner lah gitu. Oke. Anaknya pengen ini, bapaknya pengen ini. Jadi konsepnya lebih fun aja kalau anak ceweknya. Pink-pink ya, cewek banget lah gitu. Sesuai yang nempatin ya. Tempatin. Ini ada di bagian depan tetangga, jadi dia dapat bukaan ke bagian depan. Ini custom semua mas ya? Custom semua, sampai built-in. Custom built-in. Dia pakai HPL ya? HPL, betul. Cakep nih permainan. Konsepnya di ujungnya cewek mah biasanya yang pengen yang lucu-lucu gitu kan. Jadi banyak bentuk lengkung-lengkung. Benar-benar. Beda sama kamar cowok. Cowok lebih tegas gitu, manly. Ini kayak rumah Barbie nih. Betul, Barbie. Lantainya juga pakai vinil ya kayaknya? Pakai vinil, setiap kamar pakai vinil. Ini permintaan khusus ownernya. Oke. Nah ini langsung ke kamar anak yang cowok. Nah kalau anak cowok lebih manly, lebih sederhana. Ini dia tetangga kamar kedua di lantai 2. Ukurannya mirip ya? Ukurannya lebih besar yang depan dikit. Lebih besar, sedikit. Dan yang penting dia dapat bukaan juga nih ke area luar. Cuma lebih privasi di sini karena menghadapnya ke belakang. Oh iya. Kalau ke depan kan ke jalan. Lantainya juga sama tadi, masih konsisten. Tinggi ceilingnya sama kan? 3. Kalau yang di lantai 2 lebih tinggi, 3,2. 3,2 lantai 2. Yang lantai 1 3 pas. Nah, ini apa mas? Ini tuh di desain awal ada lemari, cuman kayaknya udah kebanyakan lemari dari bawah sampai atas. Karena di kamar utama juga ada walk-in closet juga. Jadi ya mungkin di sini area ya tadi harusnya kan ada TV yang ditempel di sini. Oh iya. Harusnya ini TV di sini. Iya. Jadi mungkin ini lagi dipikirin lagi area sini jadi apa gitu. Oke, saya kira ini dinding hanya untuk menutupi 2 pintu di sebelah sana. Iya. 2 pintu yang di baliknya. Ternyata ini tadinya adalah dinding yang dimanfaatkan untuk backdrop TV gitu ya. Backdrop TV betul. Oke. Nah, ini ke kamar mandi anak. Seperti yang saya bilang, setiap kamar mandi beda desain. Kalau ini lebih luas. Tapi semuanya linear ya modelnya ya. Linear ya. Wastafel, kloset dan area shower. Tone warnanya gitu-itu juga. Mirip ya? Mirip. Kalau ini gudang. Oh, gudang. Lagi. Jadi bapaknya banyak ini barang-barang, koper ini segala. Iya, memang kalau rumah itu kebutuhannya memang balik lagi ke orangnya ya. Orangnya betul. Ada yang butuh gudang sampai beberapa, ada yang nggak butuh gudang sama sekali gitu. Ya, balik lagi ke habit masing-masing. Nah ini void yang tadi langsung nyatu ke atas. Di area bukaan. Nah ini ada teras. Nah ini ruang kerja Bapak. Area kerja, kamar kerja. Jadi udah vibe-nya udah kelihatan ya. Mood kerja banget. Ada printer dan ada meja yang panjang dan juga ada ambalan-ambalan tetap. Ngobrol-ngobrol sama temennya mungkin di sini juga. Iya ya. Ada kursi kerja dan ada bench buat duduk-duduk sekaligus bawahnya dimanfaatin buat nyimpen-nyimpen ya. Storage betul. Storage. Ini juga nggak kalah penting dia dapat bukaan ke bagian belakang rumah. Ya, penting banget tuh punya area terbuka di depan, di belakang dan juga tadi ada di tengah ya void itu mas. Betul. Ini kalau lampu mati juga tetap terang. Ukurannya inget nggak nih mas kamar kerja? Kalau ini sih sekitar 3x3. 3x3. Ya, mas ada tips nggak nih buat tetangga online yang mau bikin kamar kerja? Kira-kira harus nyiapin apa aja gitu? Kalau area kerja sih sebenarnya lebih ke kebutuhannya pasti kan PC ya, komputer buat kerja sama buat nyimpan-nyimpan buku. Nah itu menyesuaikan aja. Sebenarnya nggak, ini karena kebetulan aja volumenya besar. Sebenarnya kalau 2x1 juga bisa sebenarnya. Untuk area kerja pasang PC kan. Di rumah saya juga di kantor nggak besar-besar amat tapi bisa masuk 8 orang gitu. Jadi tips and triknya ya maksimalkan space aja. Harus didesain itu ya. Oke, pentingnya desain ya. Pentingnya desain harus maksimalkan space. Dan ini ada pojok nih kayaknya area bermain anak nih. Iya, bermain anak. Kita ke balkon nggak nih? Boleh kalau mau. Wah, ini balkonnya ya. Balkonnya ya mungkin nanti ada kumpul keluarga, kan anak-anaknya main, orang tuanya lihat dari atas gitu. Enak juga sih punya spot-spot kayak gini buat ngopi, buat negur tetangga di sebelah. Negur tetangga di sebelah. Oke, next kita kemana lagi nih? Nah ini kita izin masuk ke kamar utama. Begitu masuk, jadi nggak langsung kelihatan area kasurnya ya mas? Requestan ownernya pengen kamarnya kayak di hotel. Gitu. Oh oke. Jadi ada walk-in closet, ada ruang tidur, dan ada kamar mandi ya. Ala-ala bintang 5. Benar-benar. Bintang 5.
Nah ini kamar mandinya nih spesial ya. Spesial, Pakai ada bathtub bathtub. dia. Area showernya juga terpisah, bukan shower yang di atas bathtub. Karena space-nya juga cukup ya. Ada terrazzonya. Oke, benar. Dan ini layoutnya benar-benar kayak hotel ya. Buka pintu, ada Langsung kamar mandi, kamar mandi, ada walk-in closet. Tapi ini versi bintang 5 benar gede. Dan ini area istirahatnya masuk lagi ke bagian dalam. Ini area private-nya nih tetangga. Nah, dia tetap dapat bukaan ke bagian depan. Dan masih konsisten Mas ya, warna kayunya ya Ya, di sini. seperti yang tadi bilang kita emang berfokus di kayu. Karena konsep desain kita sih lebih berfokus ke istilah less is more gitu. Itu kan less is more lebih ke kita mengoptimalkan desain yang tidak berlebihan. Yang dimana itu bisa menghemat uang, mudah untuk perawatannya, bukan desain yang terlalu atraktif gitu ya. Tapi sederhana, tetap fungsional, tapi tetap elegan gitu. Nah kita mungkin lanjut ke area rooftop. Oh iya, masih ada satu lantai lagi. Satu lantai lagi. Yuk, ikutin terus tetangga. Tetap ya sama dari lantai menuju 2 ada jendela sebesar ini, Oh, iya. ke lantai 3 ada jendela lagi sebesar ini. Oh, pantesan rosternya setinggi itu ya. Karena memang buat mengcover Cover. 3 lantai ini. Oke. Tapi efeknya rumah jadi kelihatan lega, luas, Iya. cahaya masuknya terang, dan udaranya juga sejuk gitu. Benar. Wih, Nah ini area rooftop, ini juga areanya sangat luas untuk menyambut keluarga dan tamu. Nanti tahun baru ada bakar-bakaran di atas ini katanya. oh, udah dapat info nih. Udah dapat info. Ya. Oke, ini area duduk-duduknya udah disiapin. Wah. Ini kalau sore sejuk, Iya Mas. sejuk. Nah ini pakai decking sendiri ya? Ini decking sendiri, jadi beton bawahnya. Iya. Terus kita pakai besi, baru pakai kayu ulin. Yang Kayu pakai ulin lagi nih? Kayu ulin. Wih, Full kayu ulin. mantap. Ini dijamin awet ini. Dijamin awet ini. Tahan cuaca, tahan rayap, ya tahan panas hujan. Pokoknya Nah ini ada nomor satu lah. tips and trick untuk kayu ulin. Apa tuh Mas? Jadi nanti kalau teman-teman mau masang kayu ulin, kalau kayunya masih basah, karena kalau kayu ulin kering kan harganya 3 kali lipat, lumayan mahal. Tapi kalau ini kan masih basah, jangan nempel ke tembok, karena memuai nanti. Oke. Nah, akibat memuai, kalau bawahnya ruangan, antara tembok dan kayu itu jadi retak. Karena memuai kan temboknya dikegeser, nah retakan itu masih bisa masuk air jebol ke bawah. Oh. Nah, jadi kita kasih jarak 2 cm sampai 1 sampai 2 cm. Suatu saat nanti memuai, nggak kena tembok. Karena ini selama 3 bulan berjalan, baru ketahuan ada kayu yang memuai di sekeliling ini. Jadi bocor sini pindah. Oh, ternyata akibat dari kayu ini memuai dan nabrak tembok. Dan kayunya keras lagi. Keras Jadi kayunya. ngefek dia ke tembok. Di situ juga ada nanti tanaman, di sini ada tanaman. Jadi terasa sejuk lah, banyak penghijauan di atas juga. Mantap. Dan ini pakai tempat duduknya beton ya, bench-nya. Beton. Jadi lebih permanen dia. Nah kalau ini ruangan apa nih? Ini ownernya minta buat area workshop kopi. Oh. Jadi waktu didesain dia pengen ada ruangan ini untuk meracik kopi. Oke. Tapi mungkin barang-barangnya belum datang. Ini area hobinya yang lain juga ya. Lebih yang lain. Mantap nih tetangga. Selain bisa workshop kopi, bisa nyimpen peralatan buat barbekyuan ya. Daripada ditaruh luar, bisa ditaruh di dalam juga. Dan nggak cuma area yang di bawah kanopi, ternyata di sini juga masih ada area yang nggak ada kanopinya nih, Ya. area terbuka nih, full. Area outdoor. Mungkin kedepannya ada kursi-kursi besi, meja besi, buat ngopi-ngopi lucu lah di sini. Ngopi lucu ya. Cakep. Keren Mas. Kita tanya-tanya lagi ke bawah yuk. Boleh. Mas. Yuk. Oke tetangga, kita masih bareng Mas Nabil dari DAP Arsitektur dan kita mau tanya-tanya soal pembangunan rumahnya nih Mas. Ini ide awalnya kayak gimana Mas? Jadi proses pembangunan kan desain dulu dengan kami. Nah, di proses mendesain itu sekitar 3 bulanan. Nah, 3 bulanan itu kita brainstorming menyatukan visi misi dan ide kedepannya rumahnya gimana. Oh iya. Kebetulan value-nya sama nih dengan kita. Konsepnya Japandi kan lebih ke cenderung minimalis, simple, sederhana.
Dan dia juga pengen bukanya lebar-lebar, cahaya matahari masuk. Jadi value dan visi kita tuh masuk di rumah ini. Karena kita pengen ada aspek keberlanjutannya juga. Keberlanjutan itu di mana kita peduli dengan lingkungan sekitar, termasuk juga bisa menghemat biaya bulanan rumah ini. Karena kan yang tadi saya bilang cahaya matahari full masuk, udara sejuk, jadi pengurangan biaya AC dan lampu di siang hari gitu. Itu proses pembangunannya berapa lama waktu itu? Nah, jadi awalnya ini kan rumah yang sudah tidak dihuni 20 tahun kalau nggak salah ya. Oh ya? 20 tahun. Jadi rumah, dibilang rumah hantu lah gitu ya. Rumah hantu, akhirnya mungkin bapaknya beli rumah ini, nah kita hancurin total, kita bangun dari nol gitu. Oke, jadi bangunan existing dirubuhin? Bangunan existing dirubuhin. Oke. Bangunan existing dirubuhin, kita bangun dari awal. Dan ya sangat jauh lah dari awal sampai kayak gini. Perbedaannya sangat jauh. Iya. Kita juga sebelum membangun juga analisa struktur dulu. Di sini ditanam truss pile, kedalaman 3,6 karena sudah diukur ya sama orang cek sondir. Sudah cek sondir di kedalaman 3,6. Jadi ada 24 titik. Jadi kalau secara struktur sih udah sangat aman ya rumah ini. Matang ya? Matang, karena kita juga konsultasi ke konsultan sipil. Karena bangunannya 3 lantai gitu ya. Nggak bisa kayak bangunan 1 lantai 2 lantai gitu. Itu poin yang penting juga tuh tetangga. Jadi kalau kalian mau bangun rumah dari nol, apalagi desain bangunan lebih dari 2 lantai, atau bahkan 2 lantai kalau misalnya kalian pengen lebih safety, kayaknya perlu juga tuh cek sondir namanya. Jadi dia menganalisa soal tanahnya itu cocoknya pakai struktur apa dan bisa dibangun sampai berapa lantai. Itu buat memastikan keamanannya juga ya. Ya, kalau cek sondir sih lebih ke tanahnya, tanah kerasnya ke dalam berapa. Nah, sisanya ahli struktur yang hitung. Gitu. Strukturnya itu. Mantap. Setahun 2 bulan lah. Pembangunannya? Karena itu dari mulai ngerobohin? Dari ngerobohin. Itu yang bangunan existingnya dibawa keluar puingnya atau jadi dibuang? Enggak, sorry. Existingnya dijadiin urukan. Oke. Jadi ini cukup tinggi kalau dari jalan. Betul. Ada 80 sentian mungkin. 80 senti lebih lah. Jadi tahun 2020 tuh Bekasi pernah banjir besar. Iya. Nah, ownernya tuh takut ke sini. Nggak tahu tahun kapan mungkin ya. Akhirnya dia minta tolonglah bangunan saya ditinggiin. Akhirnya dapatlah di segini gitu. Jadi lumayan tinggi. Ya kalau antisipasi banjir juga lah ini rumah. Jadi udah segala dipikirkan segala aspeknya gitu. Oke. Mantap ya, udah dipikirin mitigasi buat banjirnya juga. Nah, buat tetanggawan yang penasaran sama karya-karyanya dari DAP Arsitektur, bisa langsung main aja ke mana, Mas? Di sosial media di dab.arsitektur. Oke, di situ kalian bisa tanya-tanya langsung. Base-nya di mana base-nya? Base-nya di Bandung. Base-nya di Bandung. Cuman kita klien banyak Bekasi, Jakarta, Tangerang. Jadi di Bandung dikit-dikit lah masih. Kalau Bandung teman-teman doang. Teman-teman doang yang pakai jasa kita. Kalau karena kita juga main di online, jadi pasarnya dapat ke sini gitu. Jadi tetangga kalau misalnya yang lagi nyari untuk area Bandung dan sekitarnya, bahkan di luar Bandung juga bisa langsung aja kontak ke DAP Arsitektur. Makasih banyak ini Mas Nabil ya. Makasih banyak Mas. Udah nemenin kita home tour nih. Dan penjelasannya juga oke banget dan hasil karyanya juga saya suka banget nih, apalagi fasadnya ya. Oke tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Tapi ini ownernya kayak nakama juga nih. Nakama. Ini koleksinya nih. Straw Hat Pirates. Straw Hat Pirates.